Oke, Kang Bimo ganteng. Salam satu kopi. Salam cerot Indonesia. Woi, apal dong. Saya fans beratnya Kang Bimo. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah Kang Bimo. Ini udah nyampe di Cianjur. Iya, ini baru pertama kali. Ini kota santri ya Kang ya sini. Kota santri. Kota santri, kota budaya, kota beras. Dan kota beras. Ini di sini ketahanan pangan bagus, di sini seninya bagus, di sini juga religius. Keren banget nih Cianjur. Alhamdulillah. Kang Bimo, alhamdulillah bisa ketemu nih. Alhamdulillah. Wah, Kang Bimo coba perkenalan dulu deh ke teman-teman. Oke, Cerot. Salam satu kopi, salam Cerot Indonesia. Masih bersama Bimo ganteng di sini, Cerot. Oke, alhamdulillah. Ini sesuatu yang sangat apa ya, kalau dibilang surprise itu surprise banget karena ini dadakan banget. Sidak. Iya, udah kayak kedatangan Satpol PP gitu kan. Udah nggak jelas gitu. Kita lagi nyantai, ngobrol-ngobrol, bikin planning, tahu-taunya ada juragan nelpon jauh-jauh dari Yogyakarta. Mantap, keren banget. Pokoknya timnya ngeselin. Oke, gimana? Kang Bimo, wah Oke. luar biasa ya. Jadi Kang Bimo ini mungkin 3 tahun terakhir ya Bang ya. Iya. Bos, saya luar biasa Kang Bimo ini. Ih, gila nih orang nih. Kau keren banget Bang. Jadi selama ini aku nggak pernah ngelihat ada orang se ekstrim itu Kang. Betul. Karena beberapa teman-teman kan ya, kalau kita kan pecinta hewan ya teman-teman. Kang Bimo ini juga pecinta hewan, saya juga pecinta hewan, dan kita itu satu frekuensi, dan kita juga satu lingkungan. Jadi kita pecinta hewan seluruh Indonesia itu pasti saling kenal Kang. Betul, Bener kan? betul. Nah Kang Bimo itu tiba-tiba cus kayak roket tuh. Meroket itu September, Oktober, wah pas November di sana gini. Ngebut Pak. Ini orang gila nih. Iya. Kang, aku mau nanya. Iya. Kang Bimo itu suka hewan dari tahun berapa sih Kang? Mungkin udah 16 tahun yang lalu lah. Wow. 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu. Itu Itu umur berapa Kang? Iya, kurang lebih lah, masih di angka kepala 3 lah mungkin ya. Karena sekarang kan kepalanya udah 4, 1, 2, 3, 4 gitu. Gitu. Ya cukup ekstrim juga perjalanannya. Tapi ya kita udah beberapa kali down, kita beberapa kali jatuh, bahkan sampai kita tuh bingung, kita tuh mau ngapain kan gitu kan. Iya. Sampai kayak gitu. Ya, untungnya istriku selalu support gitu kan. Iya, support istri. Support istri itu ya udah, ayo jagoanku bangun. Wow. Gitu. Keren. Iya. Aduh. Mulainya di musang sih. Musang. Jadi hewan pertama itu musang Kang? Musang. Hewan pertama. Hewan pertama tuh musang. Oh, Itu awal ceritanya cukup lucu juga. Jadi dulu kita punya kelinci satu. Kita namain Manohara waktu itu. Waduh, sorry. Karena saking cantiknya semoknya gitu kan. Zaman-zamannya itu. Oh iya. Aku pencinta berat Manohara loh. Ya, sama juga sih gitu kan. Nah, waktu itu lagi Iya. Manohara. Karena si kelinci itu cantik gitu kan, udah cantik, semok, wah udah keren deh. Tiba-tiba karena ini kan lingkungan di kita nih masih pedesaan lah gitu kan. Ya itu banyak musang. Di sini. Musang liar ya datang. Oke. Si kelinci ini mati dimakan sama musang itu ya. Ya aku di situ sampai bilang gini, kalau kamu sampai kena aku pelihara. Si musang itu. Dan alhamdulillah kena. Kita bikin satu trap jebakan, akhirnya dia kena. Nah dari situ mulai kita suka musang. Oh, tapi Kang Bimo pencinta musang itu sendirian atau berkomunitas Kang? Awalnya kita sendirian, hanya beberapa orang tuh bilang, Kang, kalau ada anaknya dong. Nah, itu awalnya. Iya. Bahkan saya belum tahu FB waktu itu, bahwa di FB itu ternyata ada yang jual beli satwa. Iya. Sama sekali nggak tahu. Jadi murni pecinta. Pada saat ada orang Cianjur datang ke sini, Cianjur kota, dia membeli musang itu, dia bilang, Om Bimo, ininya FB-nya apa? Katanya gitu. Aku nggak ngerti malah dari situ kan. Ya akhirnya dibuatkanlah sama dia gitu kan, yang pada akhirnya ini caranya begini ya udah. Nah sampai aku kenal sama komunitas musang besar tuh, ya dari musang itu karena mereka ngambil ke kita, akhirnya
Bimo sama istri tuh datang ke pengepul, nyari ke desa-desa, ke pelosok-pelosok gitu kan. Kita kasih price yang lumayan gitu. Selalu berdua, COD sama istri itu, atau kita cari ke pengepul. Sampai aku sama istri tuh istriku tuh sampai dikasih julukan tuh Queen of COD. Sehari bisa 4 kali, 5 kali loh. Jadi teman-teman tahu nggak sih COD itu? Jadi COD itu kayak transaksi tapi bayar di tempat nih Kang ya? Iya. Dianterin terus bayar di tempat gitu ya? Betul, jadi bayar ketemu. Ya, gitu kita ketemu di jalan. Ketemu di jalan, cek barangnya baru dibayar. Jadi COD itu bukan kayak paket-paket zaman sekarang diantar ke rumah. Jadi enggak. COD di hewan itu ketemu di tengah-tengah. Di tengah-tengah, betul. Biasanya rumahnya di mana, yuk COD-an di tengah-tengah. Transaksinya di tengah jalan tuh. Di tengah jalan gitu kan. Kadang-kadang ya ada yang ngeselin, kita nunggu sejam, 2 jam gitu kan. Ya tetap kita jalani. Memang dan itu ada yang ngerjain juga Kang? Oh ada terus. Ada kalau ya? yang ngerjain Pasti ada. ada lah ya kan? Ada, dia alasannya tuh ya macam-macam lah. Cuma aku tuh sering support diri aku sendiri tuh biar aku selalu berprasangka baik ke orang. Iya. Jadi ya mungkin uang dia belum cukup gitu Iya, kan. iya. Yang keduanya mungkin ada sesuatu yang memang tidak bisa ditinggalkan gitu. Iya. Dan aku tidak pernah upload kejelekan dia atau Iya. misalkan PHP dia Iya. di sosmed saya enggak. Iya. Karena aku yakin orang yang PHP, orang yang CLBK kan ada bahasanya cerita lama beli kagak katanya Iya. gitu. Atau apapun itu, pada satu saat nanti dia pasti akan beli. Iya. Yang penting kita silaturahmi, kita jaga. Benar, Dan benar, itu berlanjut selama 16 tahun. 16 tahun tuh proses. Iya, proses. Proses merintis itu Kang ya. Merintis itu betul-betul 16 tahun sampai Allah mengangkat derajat kita di tahun ke-17. Tahun ke-17 itu tahun ke berapa tahun berapa tuh? 2 tahun ke belakang lah. 2 tahun ke belakang berarti antara 2000-an, 2001-an. 2001 2022 Kang ya. Iya. Wow. Nah, Di situ. diangkatnya tuh gimana Kang maksudnya? Maksudnya begini. Pada saat itu kita memang betul-betul sudah hilang arah karena harga musang pada saat itu udah sangat down. Iya kan? Ada yang nawar 50, ada yang nawar 100. Sementara kan waktu itu kita masih bisa jual angka 350. Ya kita kadang kita bingung lagi sama istri, kita harus ngapain ya gitu. Yang pada akhirnya ada orang sini juga, ya semua orang tahu lah pasti ada Kang Iman yang ngambil aku buat jinakin karakal. Iya, Kang Iman Kicau. Iya, Kicau Mania itu. Pasti semua orang tahu lah dia. Iya. Itu karakalnya super galak dan super besar. Iya. Kan aku juga bingung kan. Ini digimanain gitu kan. Bentar Kang, karakal itu apa Kang? Nah, karakal itu adalah kucing ukuran kalau dibandingkan dengan kucing biasa Lebih besar. dia jauh lebih besar. Cuma masuknya dia ke medium gitu kan, medium, bukan ya. ke big cat gitu. Bukan seperti harimau ya. Di Bukan, bawahnya ya. di Di bawah bawahnya. tapi di atas kucing domestik. Di atas kucing. Karakal. Nah, hampir size-nya hampir satu kelas sama macan lah. Macan ya. Macan. Dewasanya Oke, gitu. Karakal. Ini ya. Nah, ini nih. Oke, lanjutkan. Nah, gitu. Dengan diberikan upah gitu kan. Iya. Bahkan istriku, anakku bilang sama orang lain bilang yang lihat aku lagi ngejinakin itu, dia bilang gini, sudah, nggak usah. Ini terlalu ekstrim dan terlalu berbahaya untuk dilanjut gitu. Iya, karena buas ya Kang ya. Karena buas banget. Karena buas ya. Terus ada sebagian orang juga nanya, berikut Kang Iman juga, Kang udah. Ini saya tanya dulu katanya, Kang Bimo ini berani sampai bisa sampai mau ngejinakin itu karena apa? Karena saya butuh, saya bilang. Iya. Kan gitu. Jadi jawaban aku lebih takut tidak punya uang atau tidak bawa uang ke rumah daripada aku harus tempur sama dia. Tempurlah. Iya. Pada saat itu seperti itu. Dan orang lain tuh nggak tahu kalau sampai separah itu kan. Ya kita kena cakar, kita kadang kena strike, gigit gitu kan. Dan aku betul-betul otodidak, nggak tahu ini harus digimanain. Iya. Iya kan? Ini aku pure diri aku sendiri aja. Aku ulik, aku mainkan mindset aku. Gimana cara buat dia tuh betul-betul manut ke kita. Iya.
aku ngulik terus di situ yang pada akhirnya alhamdulillah Bisa jinak. bisa jinak. Dan itu pertama kali dipercaya Kang Iman itu berapa ekor? 1 ekor? Iya, 1 ekor karakal itu dulu. Wow, jadi setelah itu akhirnya ketagihan Kang Iman. Nah, iya. Terus-terusan dikasih. Nah, dia kasih lagi serval besar, galak Lebih lagi. besar lagi, lebih besar lagi. Waduh, aku bilang gitu kan. Ya sudah, aku datang lagi ke sana, aku bikin banyak dokumentasi. Wah. Dari situ mulai dikenal orang tuh karena hanya aku yang bisa ngerawat dan tahu karakter Dan mereka. menjinakkan itu ya, karena di Indonesia memang karakal itu memang teman-teman belum familiar dan belum banyak yang punya. Nah, Betul. ketika impor datang, karakteristiknya itu sangat liar sekali dan sangat Betul. puas. Iya. Nah, terus dan buat apa kita memelihara hewan? Iya. Tapi nggak bisa dibuat mainan, Nah. nggak bisa berinteraksi. Akhirnya Iya. kan rasanya tuh kurang nendang banget ya, Kang. Iya, Nah, udah angkanya tinggi gitu kan. dan cuma buat ditonton doang. Nah, ya kan? gitu display aja. Terus akhirnya Kang Bimo muncul dengan tangan dinginnya bisa menjinakkan karakal-karakal yang buas. Betul. Disitulah mulai terjadi perubahan. Perubahan Kang, ya, mulai perubahan. dicium gitu Dicium sama orang lain. orang lain, terus akhirnya mulai ya akhirnya perlahan tapi pasti bukan perlahan ya, meroket Kang. Meroket. Betul. Tangan dingin Kang Bimo ini akhirnya dilihat semua orang dan akhirnya penjualan karakal luar biasa Kang ya. Alhamdulillah luar biasa. Wow, berarti Kang Bimo di sini Kang ya, lebih concern ke seller ya Kang ya. Iya, saya konsennya ke seller. Concernnya ke seller. Seller, tapi berikut edukasinya juga kan banyak juga seller yang sama mereka hanya tahu ini karakal loh, Iya, ini iya, serpa iya, loh, iya, iya. ini dari negara anu, dan ngasih makannya cuma pagi sama sore, Iya, udah iya, selesai. Wow. Kan gitu. Nah Kang, dari 2 tahun yang lalu udah berapa ekor kucing besar ini yang Kang Bimo sebarkan ke seluruh Indonesia? Kurang lebih mungkin 250 ekor. Ekor. Ya. Gila. Dan itu bukan harga yang murah Kang ya. Iya. Wow, luar biasa. Aku sempat kepikiran nih orang jualan barang sekaya gitu kayak jualan ayam goreng loh. Nah, Laris iya. manis loh. itu nggak gampang dan pasti satu ada ada sesuatu yang memang dimiliki dimiliki oleh orang tersebut. Jadi dari yang tadi kita dengarkan jelas Kang Ibu punya skill, ya kan? Yeah. Punya skill menjinakkan, tangannya dingin. Tapi bukan hanya itu, faktor X itu juga banyak banget Kang ya. Banyak banget karena satu hal yang selalu aku percaya gini Kang. Bisnis itu kalau diniati untuk bisnis jarang banget jadi. Insya Allah. Ya. Jarang banget yang jadi. Iya. Tapi kalau bisnis totalitas untuk hidup, wih banyak yang jadi loh Kang. Iya, Karena udah nggak punya pilihan lain. betul. Harus mati-matian karena Betul. ini sumber kehidupannya dari sini dan banyak yang jadi Kang. Iya. Kalau orang udah niat bisnis, hitung-hitungannya begini, keuntungannya begini, nggak jadi. Nggak tuh jadi. orang. Nggak jadi. Iya. Nggak jadi. Iya, Berarti nggak memang jadi. menurut Kang Bimo sudut pandangnya Kang Bimo bisnis di dunia hewan itu seperti apa Kang Bimo? Menurut aku awal ya. Iya. Jadi aku bikin satu pemikiran tuh begini. Kita sayangi hewannya, itu satu. Yang kedua, aku pengen jadi satu hobi yang dibayar. Orang memang ada yang bilang bohong itu kata satu hobi yang dibayar itu Iya. tidak ada katanya dengan opini yang macam-macam. Iya. Tapi buat aku tidak seperti itu. Jadi menurut aku sih Seruput dulu ya Kang ya. ya, monggo. Nih, satu kopi cerot Indonesia. Lanjut Kang. Iya, menurut aku sih bisnis di dunia satwa itu tidak hanya kita cuma modal besar, Iya. kita punya tempat mewah, Iya. gitu kan. Tapi kita hanya berharap dari cuan yang akan kita dapatkan nanti. Iya. Wah, kalau saya beli segini, ini cuannya sekian dikali berapa, wah jadinya Iya. kan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Nah, kadang mereka tidak memikirkan yang sakit, yang Kesejahteraannya, kesejahteraan seperti apa, pakannya berapa, Iya. kalau dia mati bagaimana, Iya, kan iya, gitu. iya. Nah, pada saat ada satuannya yang mati atau pakan yang terlalu meluap, Iya. kadang kan mereka udah kesel duluan. Iya, benar. Ya benar, kan, benar. waduh ini kejual belum, Wah, ini yang mati sekian, ini sekian, Iya, dia iya, akhirnya kan nggak Nggak terima terima. dengan hal itu. Tetapi kalau misalkan orang
yang jam terbangnya mungkin jam terbang kan mempengaruhi ya. Iya, iya. Kayak yang pernah dibilang ada yang baru main, dia naikin namanya dengan menjual murah. Iya. Iya kan? Iya, iya. Karena apa? Karena dia pengen naikin namanya biar dia setara dengan yang sudah lama. Iya. Tapi yang namanya jam terbang itu tidak bisa disusul. Nggak bisa bohong. Iya kan? Benar, Mau kamu susul seperti apa nggak bisa. Iya, iya. Justru orang-orang yang jam terbangnya tinggi dia lebih slow. Ya Santai. monggo. Iya. Silahkan. Iya, iya. Iya kan? Nah, gitu. Nah, jadi kalau kita di sini kita lebih siap menghadapi semuanya dan kita lebih tahu pasarnya seperti apa. Nah, itu kan. Itu yang membuat kita jadi bertahan. Lebih bertahan dan akhirnya orangnya sejahtera, hewannya Iya. sejahtera kan. Nah, gitu. Kalaupun dia telah terjual juga kita seneng kan? Iya, Karena nggak kita masalah, seneng karena- piara dia iya, gitu. karena segala sesuatu harus kembali ke rosso Kang ya. Iya. Rosso. Jadi ketika kita bicara hewan, entah itu peternak, entah itu seller dan sebagainya, ketika kita masuk ke dunia hewan, ke dunia tumbuhan, ini kan yang kita kita terlibat dengan nyawa Kang ya. Betul. Kalau kita nggak menggunakan rosso, kalau kita nggak pakai rasa untuk melakukan segala sesuatunya, hasilnya nggak maksimal Betul, dalam hal benar. apapun. Karena Benar. karena memang gitu Kang, banyak sekali orang itu hanya ngeliat keuntungannya aja, tapi Iya. nggak berpikir tentang kesejahteraannya. Iya. Beternak kalau kita nggak mikir kesejahteraannya, ya hasil ternaknya juga nggak bagus. Betul. Seller kalau kita juga nggak pakai rasa, ya sakit-sakitan juga. Iya. Nggak laku, akhirnya pakannya ngabisin banyak, diirit-irit dan Betul. sebagainya, akhirnya kan nggak bagus. Ya kan? Jadi segala sesuatu harus kita pakai rosso, bener gak Kang ya? Bener banget. Bener. Kang, sekarang mau nanya. Sekarang nih siapa sih nggak kenal Kang Bimo dengan karakalnya nih? Alhamdulillah. Ini bener loh. Iya, Siapa iya, sih iya. nggak kenal Kang Bimo dengan karakalnya? Karena saya tahu persis lah. Karena segmen kita sama Kang. Iya, Setiap saya ke tempat pelanggan saya tuh ada karakal. Ah Kang Bimo nih. Kemarin saya habis dari tempatnya Mas Irfan Hakim. Ada karakal Kang Bimo nih. Kemarin saya sempat ke Bali tuh. Ke tempatnya Bamboset. Oh ya, Bamsu. Karakal. Kang Bimo Iya, nih. Itu sampelnya pasti. dari Jadi saya juga. siapa sih yang nggak kenal Kang Bimo dengan karakalnya? Nah, Iya. Kang, dengan popularitas atau dengan yang sudah Kang Bimo sekarang miliki, apa yang udah didapetin dari karakal Kang? Yang udah dihasilkan. Iya. Nyantol kemana aja nih karakalnya nih selama 2 tahun ini? Iya ya. Sebenarnya sih nggak boleh kayak gitu. Ada dia aja, tapi nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ini buat satu penyemangat. Iya. Buat penyemangat. Mungkin ini tidak berlaku bagi orang-orang yang sudah kaya. Iya, Ini iya. tidak berlaku bagi orang-orang yang memang hidupnya sudah sangat mapan. Iya. Baik itu dia dengan dia sendiri ataupun dari turunan. Iya. Itu. Tapi ini insya Allah ini berlaku untuk yang perjalanan hidupnya tuh memang dari dasar seperti saya. Iya, Insya seperti Allah saya itu juga Kang. berlaku. Seperti kita. Jadi kita pengen memotivasi ya teman-teman. Iya. Jadi memotivasi bahwa nasib itu bisa dirubah. Betul, Nasib itu bisa dirubah. betul. Tergantung apa Kang? Tergantung niat kita seperti apa itu satu. Yang keduanya sekonsis apa kita di apa? Ini langit biru. Biru langit nih. Apa? Langit. Satu. Oh ininya? hitam. Oh iya warna hitam. Nah, nih nggak ada yang nggak kenal nih sama dia nih. Biru langit. Alhamsi. Oh iya Alhamsi. Oh, Kang, lanjut. Jadi aku pesan buat teman-teman semuanya. Papa, Ibu Hanana. Pengen Ibu Hana. Iya, berarti omnya ke sini datang. Bukan, itu Obi. Oh, di Aobi ada. Ada Obina. Coba cari sana. Mana iguana punya biu? Ya. Nanti belum datang. Iya. Nah, lanjut ya. Lanjut. Jadi sedikit quotes lah ya buat Iya. buat kalian Motivasi semua. buat teman-teman. Oke. Aku tidak terlahir dari orang yang mapan, orang yang mampu, bahkan setelah menikah pun ya keluarga kekurangan. Tapi yang namanya manusia itu kita harus berpikir bahwa ke depan kita akan seperti apa. Itu satu. Yang keduanya mencari suatu celah, dan apabila celah itu kita dapatkan, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh, gitu kan.
Selain kita konsis di apa yang kita geluti, yang keduanya kita harus selalu punya hati sabar, besar hati, ikhlas, dan tawakal itu paket yang tidak bisa dipisahkan, gitu. Jangan karena kita terjatuh dengan tersandung kerikil kecil lalu kita stuck, berhenti. Jangan seperti itu. Yang penting kalian jangan sampai putuskan silaturahmi. Jangan salah, silaturahmi itu luar biasa banget, itu Mas. Itu membawa kita jauh lebih tinggi, gitu kan. Nah, jangan pernah pelit memberikan edukasi kepada siapapun, dan siapapun yang bertanya kepada kalian, jawab dengan baik, berikan wawasan yang baik, sehingga hasilnya akan baik. Insya Allah nama kita akan selalu terjaga, amanah dan jujur, itu penting. Itu sih. Tuh, gitu. teman-teman dengerin. Jadi kita tuh sering dengar Kang, Nyon Sewu ya, di seminar-seminar itu, wah orang anak muda sukses. Ya elah dia juga pakai duit bapaknya. Baru begitu udah besar banget dah. Betul. Orang-orang seperti Kang Bimo, terus mungkin banyak teman-teman lain yang berasal dari bawah, benar-benar merangkak tanpa modal, tanpa yang dia punya hanya semangat bertahan hidup dan keyakinan bahwa masa depan itu bisa dirubah. Bisa dirubah. Kan? Bisa dirubah dan Benar. dan hari ini kita udah bisa lihat banyak ini ya, banyak bukti dan termasuk Kang Bimo ini merubah nasibnya dengan sangat luar biasa karena ketika kita tidak memiliki nyuwun sewu Kang ya, ilmu, ya kan, kita tidak memiliki modal. Yang harus kita miliki adalah kecekatan dan kemampuan membaca peluang. Nah, ya kan, jangan pernah sia-siakan satu peluang sekecil apapun. Ya. Ambil. Modal nggak punya, ilmu nggak punya, peluang juga dibiarin terus. Ya mau ngapain? Mungkin sebagian orang yang melihat Bimo seperti sekarang, wah Sultan nih, gitu kan, mainannya, gitu kan. Semua orang pasti seperti itu. Kalau seandainya mereka tahu kalau aku sampai bisa di titik ini tuh tanpa modal. Iya. Keren. Sedikit pun tanpa modal. Luar biasa. Bener. Modal aku tuh hanya aku minta doa kepada orang tuaku, kepada ibuku, bahwa aku akan menjalani usaha ini, gitu kan, sebagai seller. Gitu. Aku cuma bantu orang yang mau jual, Kadang-kadang ada lebih, alhamdulillah enggak, yang nggak jadi masalah. Yang penting silaturahmi aku sama mereka tetap berjalan. Bahkan keren. orang yang tidak belanja ke sini, tapi dia menginginkan edukasi aku datang. Wow, itu yang jarang sekali. Itu yang jarang sekali dipunya. Aku datang. Iya, gitu. Itu jarang sekali orang dipunya karena kadang ada orang yang cukup dia hanya mau mengedukasi kalau belinya di sini. Nah, ada, itu banyak benar. Kang Bimo nggak seperti itu Kang. Alhamdulillah. Siapapun akan dilayani. Nah, termasuk kita nih. Sekarang kita juga mau nanya-nanya. Kalau ada yang mau titip juga sampai di sini boleh, gue bilang. Gitu. Titip sapi Kang. Ya, buat kurban. Amin. Kang, kita mau nanya nih. Kang Bimo kan udah terkenal dengan karakalnya. Sekarang Kang Bimo punya karakal berapa ekor Kang? Sekarang tuh tinggal sisa 1. Karakal sisa 1, dari kemarin ada 5 ekor. Sekarang sisa 1. Karena Kang Bimo lebih ke seller, ada nih lepas saja. Iya, lepas gitu. Kadang kan orang dibeli di Bimo tuh mahal. Oh iya, gue bilang. Karena yang aku jual tuh karakter. Oke. Kalau kucingnya ya sama aja seperti itu kan. Dimana-mana juga bisa dapat ya. Iya, bisa dapat. Bahkan ada yang lebih murah dari itu juga ada. Tapi yang nggak bisa didapat adalah karakter dan kejinakannya. Ya, alhamdulillah. Pokoknya jangan patah semangat. Gitu. Kang, karakal gini tuh makannya apa sih Kang? Makannya full daging dia. Full daging ya? Daging merah? Atau daging apa aja? Iya, daging ayam segar boleh. Kalau dia udah mulai bosan, kita ganti pakai mencit. Mencit itu apa? Mencit itu tikus putih itu. Oh, doyan? Iya, yang namanya kucing semua makan itu. Oh, teman saya juga doyan soalnya. Jadi itu bagus sebetulnya. Jadi pada saat dia udah malas makan, kita lihat, wah makannya jelek. Karena karakal itu makan paling kuat. Wow. Jadi dia sanggup makan 1 ekor ayam tuh sekali makan. Kalau kita kasih, cuma bahayanya kalau selalu seperti itu dia nanti obesitas, jadi kayak galon jelek. Badannya nggak atletis gitu kan. Nggak bagus dan juga bisa menyebabkan penyakit. Betul. Mudah kena penyakit lah. Oh iya. Nah, jadi nggak boleh obesitas. Nggak boleh. Idealnya sehari 1 ekor makan berapa kilo Kang? 1 ekor itu paling sehari itu tidak sampai 1 kilo.
Nggak sampai sekilo. Nggak sampai sekilo. Dan itu harus fresh atau bisa freezer kayak gitu Kang? Freezer, Oh, kita freezer masuk boleh, nggak freezer, masalah ya? nanti kita keluarkan, siram pakai air panas, nanti setelah kita potong-potong, terus kita cucuk gitu, itu udah tidak ada yang dingin, berarti tidak ada bunga es di dalamnya, kita baru kasih. Aman? Aman. Dan suka dia? Iya suka. Oh. Yang bahaya itu yang masih ada bunga esnya. Oh. Itu dijamin 1 minggu karakal dan serval kalian mati. Wow. Sebegitunya Kang? Iya. Wow. Gitu. Kalau ikan doyan nggak sih Kang dia? Ikan doyan dia. Oh berarti semua Sempat kasih sebenarnya? lele dia makan. Sebenarnya dia semua nggak masalah ya? Nggak Berarti gampang masalah, makannya Kang, ya? gampang makan. Dikasih makanan kering kayak kucing sama anjing kayak Oh gitu? nggak mau dia. Oh, nggak mau malah? Nggak mau malah. Oh. Jadi sistem pencernaan dia itu tidak seperti itu. Karena kan makanan kucing itu dia akan mengembang di dalam. Iya. Ya kan? Iya. Mengembang di dalam. Jadi lambung dia tidak didesain untuk itu. Oh, jadi bahayanya dia makan sampai kenyang, Heeh. terus akhirnya mengembang, Mengembang. semakin besar akhirnya Iya, kan. jadinya kan berbahaya. sebah kayak gitu, Iya, akhirnya sebah. berbahaya. Kadang-kadang Sebah dia itu bisa. kayak ini Kang ya, apa? Kembung lah. Kembung sama nggak enak banget tuh. Jadi Ya. kenyang tapi gimana sih? Itu sebah tuh. Gitu. Kang, kayak gini penyakitnya apa aja Kang biasanya Kang? Penyakitnya biasanya yang paling parah itu panle. Panle itu apa? Panle itu adalah penyakit kucing gitu yang dibawa virus. Heeh. Itu kan. Ada juga COVID-nya. dan COVID? juga- COVID? Iya. COVID, tapi itu tidak menular sama manusia. aman. COVID. Tapi khusus si kucing ini. Kucing. Kayak kalau kucing kan datang dari luar negeri dia kadang-kadang kena kayak gitu. Makanya kita tidak pernah menyarankan kepada khusus Bimo ya. Iya. Bukan buat seller lain, bukan. Khusus saya. Kita lagi bicara saya kan. Takutnya salah. Iya. Salah persepsi lah. Jadi kalau aku tidak menyarankan kepada para calon owner itu untuk mengadop baby karakal yang yang usia 3 bulan, 4 bulan aku enggak. Kenapa itu Kang? Karena mereka karakal dan serval itu masih rentan di usia itu. Di usaha itu ya, Iya. rikih ya. Apalagi mereka yang baru pertama kali memelihara. Baru pertama melihara dan ambilnya nyun sewu, biasanya mikirnya karena lebih murah. Enggak. Sebetulnya baby sama adult sama aja Hampir angkanya. sama harganya. Iya, Atau sama persis? sama. Sama. Kenapa kok begitu Kang? Karena kan Bukannya biasanya lebih murah yang baby? ya harusnya lebih tinggi yang baby justru. Oh gitu malahan. Karena kan asumsi orang di luar sana itu kita bisa buat karakter dia sendiri. Oh. Kalau dari baby. Iya. Ya itu kan. Tapi mereka tidak berpikir aku nih pernah piara nggak sih kan Iya, gitu iya, ya. iya, Yang pada akhirnya seminggu mati nyalahin siapa? Nyalahin ke seller. Iya. Om, ini bla 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 kata dokter anu. Akhirnya akan seperti itu. Makanya aku sebelum itu terjadi, aku sarankan untuk ambil yang usia 5-6 bulan. Oh, udah yang usia cukup karena ya dewasa. Fasenya udah terlewat sama dia. Iya. Gitu. Kang, karakal ini sebenarnya dari mana sih? Karakal ini dia tuh ada yang dari Afrika, tapi yang sering datang ke kita tuh dari Afrika. Dari Ukraine sama Rusian. Oh. Karena Ukraina sama Rusianya lagi musuhan, nah, jadi Afrika yang masuk terus. Gitu. Iya. Jadi berpengaruh Kang ya? Berpengaruh ya. gitu kan. Oh, ternyata politik Politik. internasional juga mempengaruhi hewan apa saja yang masuk ke Indonesia. Ya. Betul. Wow. Gitu. Kang Bimo, aku mau nanya satu lagi nih Kang. Jangan udah nanya dapat apa aja ya. Enggak, itu kenapa saya tanya itu kan karena gini. Ini kita itu temanya memang untuk memotivasi teman-teman bahwa perjalanan panjang itu Betul. Pasti ada ujungnya. Pasti ada ujungnya. Nah, terkadang kita berhenti di depan pintu yang sebenarnya udah bentar lagi nyampe. Iya. Nah, jadi melihat Kang Bimo 16 tahun hanya nyun sewu dalam tanda kutip, hanya jualan musang, Betul. COD keuntungan hanya 25.000 Kang ya. 25.000, 10.000, kadang-kadang dikerjain COD terus yang mau beli nggak datang dan sebagainya. Betul banget. 16 tahun, Bro. Ya. Kalian baru 16 bulan. Udah pengen sukses gitu kan. Jadi ya mungkin ada Kang ya. Ada. Mungkin ada tapi kita jangan melihat yang secepat itu. Kita lihat teman-teman yang prosesnya panjang. Betul. Kita melihat orang-orang yang perjuangannya dan sebagainya. Itu yang harus kita jadikan inspirasi karena sekali lagi tadi yang tak bilang, kalau kita nggak punya modal, kita nggak punya wawasan, kita nggak punya pengalaman, yang harus kita punya adalah kecekatan. Iya. Berani mengambil keputusan, kesempatan, dan eksekusi. Betul. Gitu Kang ya. Betul. Wow, keren banget nih Kang Bimo. Kang, kita boleh ngintip kandang nggak sih Kang? Oke, siap. Wow, ini kandang apa istana ini Kang?
di kos-kosan nih. Ini kandang kucing ya. Ini kandang kucing tapi bagusan kandang daripada rumah saya. Hai biru. Hei tas lu. Yeay. Keren. Siap main sama Om ya? Hei Kang, ini ada berapa pelong nih Kang? Ada 7. Ada 7 pelong. Dan 7. ini apa aja isinya Kang? Ini kebetulan lagi kosong. Kebetulan lagi jatuhnya. pada kosong. Lagi pada kosong. Gitu. Stok Stoknya habis. Gitu. Habis. Dan ini ada kemungkinan apa minggu nih, depan lah ada. Ini ada apa nih Kang? Yang ini. Kalau ini mainan anak ini F1 KH. Kucing hutan ya, warna putih. KH warna putih. Wow, keren banget. Dan apa lagi nih Kang? Kalau ini kucing biasa, ini Karkol Rusia. Kucing biasa loh dibilang. Ya, Karkol Rusia. Dari Rusia dibilang kucing biasa. Tapi mirip bengal Kang ya? Ini tuh bisa dikawin sama kucing domestik nggak sih Kang? Bisa. Bisa ya? Bisa. Wih keren banget. Jadi mirip bengal loh, mirip bengal. Kayak macan dahan. Betul. Halo. Wah, ini dia. Marcel. Ini untungnya kita masih ada kebagian satu stok nih buat kita. Lihat ini karakal nih. Kang Bimo, ini karakal umur berapa Kak ini? Ini baru umur 5 bulan lebih lah. 5 bulan lebih. 5 bulan lebih. Berarti jatuhnya remaja Kang ya? Ya, masuknya remaja. Oh, remaja. Kang, itu jantan apa betina? Jantan ini. Jantan. Iya. Bedanya jantan sama betina apa Kang? Bijinya doang. Nah, dari wajah, kepala, sama postur juga memang nanti beda. akan berbeda. Kalau usia seperti ini mereka cenderung sama. Cenderung sama, yang bisa membedakan cuma biji. Cuma kelaminnya aja. Cuma kalau dari postur dia cenderung sama. Oh, dan semua karakal kupingnya panjang Kang ya? Nah, itu kan yang bikin maskot dia tuh itu. Kang itu hakeh-hakeh gitu marah atau gimana? Enggak, karena dia merasa Terancam. enggak, orang baru aja. Nanti kita lepas main keluar. Oh, boleh, bisa? Boleh. Oh, nanti kita main. Wow, dan ini bobot segini tuh bobotnya berapa Kang? Kurang lebih ini 5 kilo lah lebih. 5 kilo? Iya, di bawah 10 kilo lah. Di usia 5 bulan. 5 bulan, kurang lebih 5 kilo lebih. Iya. Wow, lumayan ya. Wow. Ya lumayan nyaman lah buat dia keukuran Kang, gini. boleh intip harganya nggak sih Kang? Harganya kisarannya sampai 150 juta per ekor. Per ekor? Iya. Udah dapat burung unta dewasa tuh. Ini barter burung unta boleh nggak sih Kang? Nah, harus rombak dulu nih. Aku udah nawarin banyak orang barter loh Kang. Ditolak semua. Ditolak semua. Iyalah. Kita kan bingung gitu kan, mau disimpan di mana gitu. Atau buat nganter anak-anak ke PAUD gitu ya. Sekali naik 5.000 lumayan sih. Oke Kang. Kang Bimo luar biasa. Tapi ada kepinginan nggak Kang untuk ternak karakal? Sebetulnya sih kita udah pengen banget kayak karakal serval kita ternak di kandang kita gitu kan. Tapi ya lembaran merah memutuskan semuanya. Jadi mentalitasnya sama kayak saya teman-teman. Jadi kita itu karena basicnya kita ekonomi ya, seller, terus kita bergerak bisnis itu untuk gimana caranya bisa bertahan hidup, bisa berkembang dan sebagainya. Jadi tetap kalah sama warna merah Kang ya. Kalah. Pokoknya lembaran merahnya terlalu banyak kita kalah. Karena bukan kalah, kita ngalah. Gitu. Ngalah, oh ya ngalah. Oke Kang Bimo, terima kasih. Matur sembah nuwun, ini luar biasa banget, daging semua isinya teman-teman ya. Nanti abis ini kita mau main-main sama si biru langit.